Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Raudatus Salam beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati cerdik pandai alim ulama, tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah sampai ke malam yang ke-11. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, sebelum kita mulai kajian ini atau tausiah ataupun santapan rohani, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah atau santapan rohani yang akan diisi oleh saudara Fadil, yakni dari pesantren Al-Ihsan Boarding School Kampar Siak Hulu. Padanya kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bapak Ibu masih kurang semangat dalam menjawab salam. Seperti kita sudah tahu, memberi salam itu sunnah, menjawab salam ialah wajib. Oke, ana ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa bihi nasta'inu ala kulli umurina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu diberikannya kepada kita. Tak pernah putus rasanya nikmat yang diberikannya, mulai dari nikmat harta, nikmat sihat atau sehat, dan segala nikmat yang diberikannya. Bahkan jika dikumpulkan seluruh air laut dijadikan tinta untuk menulis nikmatnya, tak akan bisa manusia dalam menghitung seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga apa nikmat yang paling rasanya beruntung kita miliki, yakni nikmat an-nu'mina billah, nikmat beriman kepada Allah. Banyak orang di luar sana Bapak Ibu diberikan nikmat oleh Allah seperti gedung-gedung tinggi, duit yang miliaran, akan tetapi hum la yu'minuna billah, mereka tidak beriman kepada Allah. Sungguh tercelahlah orang yang tidak beriman kepada Allah, akan tetapi Allah telah memberikan jutaan bahkan miliaran nikmat kepadanya, akan tetapi dia kufur terhadap nikmat Allah. Maka dari itu marilah kita ucapkan sedikit syukur kita kepada Tuhannya, Tuhan semesta alam, Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tak pernah lupa kita kepada sosok Al-Karimul Akram, sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang berkelahiran Arab, lahir di tanah Arab, yang menyebarkan risalah kenabian, yakni risalah Islam dari Baitul Arqam, dari secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Dari tahap bertahap dia mendakwahkan agama Islam hingga sampailah agama dinullah ini kepada tanah Nusantara Indonesia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita bersalawat atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang paling pelit?" Rasulullah dia bertanya, apakah orang yang gini kalau bahasa kita sekarang, apakah miliarder yang nggak mau infak? Apakah orang-orang kaya yang nggak mau bersedekah? Lah,
Kata Rasulullah, tidak. Orang yang paling pelit adalah ketika disebutkan namaku, ia tidak mau berselawat kepadaku. Maka dari itu, apabila nanti mungkin anak ucapkan nama Nabi Muhammad, kita ucapnya gini, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Ya. Ayah Ana pernah berkata kepada Ana, arti Ana ini Ana ya Bapak Ibu, Ana. Kalau saya tuh bahasa Arabnya Ana, berarti Ana tuh saya. Nama saya Fadil. Adil setiap hari usahakan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu 100 paling minimal. Karena apa? Begitu banyak keajaiban dari kita sendiri ini, dari diri kita bersalawat. Ya, kebaikan bersalawat bukan untuk orang lain saja, akan tetapi untuk diri kita. Maka dari itu selalu kita gemarkan diri kita dalam bersalawat. Rian saja. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Nah, Bapak Ibu lagi dengarin saya dalam hati sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Karena apa? Kita ingin dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk bersalawat kepada dia saja kita enggan. Maka dari itu kita selalu salawat, insya Allah akan mendapat syafaat. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Mukadimah saya sudah banyak waktu habis ya. Insya Allah pada malam hari ini Ana baru dapat ide tadi sore dengan judul taujih bahasa pondoknya, ya, tausiah, yakni siapakah sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab pertanyaan ini di surah Al-Imran ayat 110 yang bunyinya, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sebagai umat Islam ditunjuk oleh Allah sebagai umat terbaik. Siapakah spesifikasi dari umat terbaik ini? Anak akan jabarkan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yakni mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di luar sana mungkin di keluarga kita sendiri banyak mungkin mereka itu apakah belum sampai ilmunya, apakah mungkin dia belum tahu bahwa betapa pentingnya kita dalam mengajak kepada kebaikan. Bukan hanya kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf ini bukan hanya spesifikasinya itu kita nih ngajak sholat, enggak Bapak Ibu. Cukup kita memberi salam, menjawab salam sudah termasuk ta'muruna bil ma'ruf. Segala amal kebaikan yang menuju kepada ta'abud ilallah, kepada penyembahan kepada Allah, kepada pengabdian kepada Allah, itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Wajib rasanya bagi kita sebagai muslim dan muslimat untuk selalu mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, kepada segala bentuk taqarrub kepada Allah, segala pendekatan kepada Allah. Akan tetapi bukan hanya kepada Allah. Kita punya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan tali kepada Allah, kita juga ada hubungan kepada sesama manusia. Contohnya ta'muruna bil ma'ruf. Tidak usah dulu contoh ya. Kita menyuruh kebaikan. Akan tetapi lebih baiknya kita dahulu yang memberikan contoh kebaikan. Zaman sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, akan tetapi tidak bisa menjadi contoh. Bapak Ibu, dia bisa, yuk ini caranya gini ya, ini kamu gini gitu. Akan tetapi dia hanya bisa memberi contoh, dirinya bukan sebagai contoh. Contoh kita siapa Bapak Ibu? Yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memuliakan tamu-tamunya, yang selalu mendahulukan sahabat-sahabatnya, yang tak pernah putus dalam hubungannya kepada Allah, zikir tak pernah putus, segala amalnya selalu untuk Allah. Akan tetapi hablum minan nasnya pun tak pernah ada tersenggol sedikit pun. Maka dari itu selalulah kita berdakwah kepada manusia, kepada keluarga kita sendiri atau teman-teman. Adik-adik yang punya teman-teman, silahkan ajak teman-temannya selalu berbuat kebaikan. Bahasa Arabnya ini tahasun, saling berbuat kebaikan. Terlepas dari kebaikan, lalu Allah berkata, wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu contoh kemungkaran yang Allah tak suka adalah mungkin yang paling sering terjadi, yakni di sini mulut kita. Orang
bisa masuk ke dalam surga karena mulutnya. Dan orang juga bisa masuk ke dalam neraka karena mulutnya juga. Tentu Bapak Ibu di sini paham. Karena apa? Mulut yang baik, insya Allah mulut yang selalu tak hanya berzikir ya bahasanya, yang selalu memberikan tutur baik. Apa yang keluar ini selalu saja baik-baik saja. Ya, tak pernah menyakiti hati orang. Kalau ngomong yang baik-baik saja, kalau ngomong selalu bermanfaat, kalau ngomong selalu menyenangkan hati. Insya Allah hal itulah yang bisa jadi, amalan kecil itulah yang bisa jadi membawa kita kepada surganya, surga Allah Ta'ala. Lalu tanhauna 'anil munkarnya apa? Rasul berkata dalam hadisnya, ada sepenggal hadis mengatakan seperti ini, "Falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah seseorang itu berkata baik atau diam. Nah, itu sudah paling pas Bapak Ibu. Tak usah kita ngomong-ngomong hal tak jelas, berbentuk fitnah, yang berbentuk yang tak mengenakkan hati. Kenapa? Kalau kita misalnya nunggu orang, itu lukanya bisa hilang. Jika hati yang sudah disentuh, siapa yang tahu? Layaknya kita melempar batu ke sebuah danau, kita memang melempar batu, tapi kita tidak tahu sampai mana batu itu tenggelam. Begitulah kira-kira hati ini dalam menerima perkataan yang buruk-buruk. Jangan sangka kita ngomong kayak misalnya yang menyepelekan hal-hal sepele yang kita kira sepele, kita ngomong kau jelek, gitu misalnya, kau kaya aku lagi. Itu kan kata-kata yang tidak baik Bapak Ibu. Bisa jadi kata-kata itulah yang membawa kita kepada neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, di syahri Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, inilah bulan yang namanya bulan Thaharah, bulan suci. Saling bermaaf-maafan, atau bahasa Arab itu ta'awuf, saling bermaaf-maafan. Apa yang dulu pernah di masa lalu kita lakukan, tolong dimaafkan. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, hal-hal buruk dimaafkan. Karena apa? Salah satu sahabat Rasulullah itu, amalan yang dia lakukan sebelum tidur, dia masuk surga. Jadi amalan dia itu sebelum tidur tuh, dia memaafkan segala kesalahan sahabat-sahabatnya. Dia memaafkan segala kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Bayangkan itu, dia yang memberikan maaf, bukan nunggu orang dulu yang minta maaf. Bapak Ibu, contohnya tadi dalam menjaga mulut. Dan juga banyak segala bentuk maksiat. Ya Bapak Ibu, misalnya hal kecilnya seperti ini. Kita misalnya melihat apa? Ini hal sepertinya sedang ya Bapak Ibu. Untuk bapak-bapak kayaknya ada kemungkaran. Untuk bapak-bapak ibu-ibu sih, seperti kita dalam berniaga. Pernah kiai kami bercerita, celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang yang curang dalam timbangannya. Bapak Ibu, dalam hal berniaga saja, agama kita Islam ini sudah mensyariatkan, sudah mencelakan bagi orang-orang yang curang dalam berniaga. Maka dari itu, apa tanhauna 'anil munkar kita? Jujur dalam berniaga. Cukup itu saja, ya. Itu salah satunya. Kalau misalnya panjang, nanti sholat tarawih kita lama, Bapak Ibu. Lama saya balik. Dan terakhir, wa tu'minuna billah. Percuma kita berbuat baik, percuma kita selalu mengasihi, percuma rasanya kita segala bentuk hal yang kita lakukan dalam kebaikan, akan tetapi nahnu la nu'minuna billah, kita tidak beriman kepada Allah. Banyak Bapak Ibu, banyak orang di luar sana, orang kafir selalu berbuat baik, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu terhapuslah segala amal mereka. Memang mereka di dunia dapat hablum minan nasnya, akan tetapi hablum minallahnya sifrun, kosong, nggak ada, huruf. Maka dari itu sangat beruntung kita menjadi orang Islam ini, karena kita dilahirkan, kita tuh nama kita udah ada di surga insya Allah Bapak Ibu. Izananu nu'minu billah, jika kita beriman kepada Allah. Contoh beriman kepada Allah, tak usah contoh dulu ya. Orang yang beriman kepada Allah, itu hal-hal kecil saja dia pasti ngadu kepada Allah. Contohnya dapat masalah, jangan ngomong seperti ini Bapak Ibu. Ya Allah, hamba dapat masalah. Ya Allah, hamba dapat masalah yang besar. Akan tetapi mulai sekarang katakan seperti ini, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Juga kalau orang dia beriman kepada Allah, dia kalau dapat cobaan tuh santai aja.
Karena dia yakin dengan perkataan Allah yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya. Allah Maha Pengasih Bapak Ibu. Allah tuh Maha Penyantun. Tak mungkin dia menyengsarakan hambanya yang selalu berdoa kepada dirinya, yang selalu beribadah kepada dirinya, yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah semata. Tak mungkin rasanya Allah malah mengazab kita. Ya, semua itu hanya cobaan. Berbeda azab, cobaan, ujiannya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya dapat jadwal lagi di sini, insya Allah besok materi saya itu apa itu cobaan, ujian, dan azab. Kalau insya Allah kita bisa bertemu lagi. Contohnya gitu ya, apa-apa dia ngadu kepada Allah karena dia yakin al-miftahu min mafatihi dunia wal akhirah, yakni Allah. Kunci dari segala kunci ini adalah mengadu kepada Allah. Karena apa? Cobaan itu dari Allah, kebahagiaan itu dari Allah, kesengsaraan itu juga dari Allah. Lalu mengapa kita mengadu kepada manusia sementara kita punya Allah yang maha besar? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan katakan wahai ya Allah, hamba punya masalah yang besar, akan tetapi katakanlah wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar. Nah, mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkannya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin itulah sedikit ilmu yang anak punya dari saya sendiri yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna uluman tanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hadza minni, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima syukran jazilan mengucapkan kepada saudara Fadil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Baiklah, marilah kita duduk kajian ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita lanjutkan lagi dengan salat sunnah tarawih dan witir berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.